Hai guys, kembali lagi dengan saya Alung. Di sini kita akan membahas tentang cara bijak menggunakan media sosial. Ya, media sosial seperti yang kita lihat sekarang ini ya. Berbicara tentang media sosial tentu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Media sosial memiliki dampak positif jika kita gunakan dengan bijak, seperti untuk membangun koneksi pertemanan ataupun mempromosikan barang dan jasa sehingga membantu mendapat informasi terkini di seluruh dunia. Namun di balik itu, media sosial juga memiliki dampak buruk jika kita sampai kecanduan bermain media sosial sehingga membuat insecure gitu ketika melihat kehidupan orang lain di dunia maya. Selain itu, menjaga etika dan privasi di media sosial juga sangat penting. Mengapa begitu? Untuk lebih jelasnya, yuk simak cara bijak menggunakan media sosial berikut ini. Yang pertama, ada jaga informasi yang bersifat privasi. Privasi adalah salah satu hal penting yang harus kamu jaga keamanannya, terutama bagi kalian pengguna media sosial. Harus berhati-hati dalam membagikan informasi yang bersifat privasi seperti nama lengkap, email, nomor handphone, nomor rekening, bahkan alamat tempat tinggal. Jika data pribadi tersebut sampai bocor ke tangan orang yang salah, bisa terjadi cybercrime seperti pembobolan rekening, penipuan, hingga jual beli data pribadi. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Untuk itu, jangan sembarangan untuk membagikan data yang bersifat privasi, terutama bagi orang yang tidak dikenal di media sosial. Yang berikutnya, kedua, ada jaga etika berkomunikasi. Menjaga etika dalam berkomunikasi nggak hanya dilakukan dalam kehidupan nyata, namun menjaga etika juga perlu kamu lakukan ketika menggunakan media sosial. Jangan sampai jari-jarimu itu mengetik hal yang gak sopan seperti berkomentar kasar atau yang mengandung unsur sara. Walaupun gak berbicara tentang secara langsung, tapi komentarmu bisa saja menyakiti perasaan orang lain. Jadi belajarlah untuk menghargai orang lain dan pastikan kamu sudah menggunakan kata yang sopan dan layak. Berikutnya, yang ketiga, ada bijak memilih teman di media sosial. Dengan adanya media sosial membuat lebih mudah dalam mencari teman dan membangun koneksi bahkan dari seluruh penjuru dunia. Dunia. Dengan kemudahan yang diberikan ini, tentu kamu harus lebih bijak lagi dalam memilih teman di media sosial. Mengenal teman baru di media maya memang bukanlah hal yang mudah karena belum pernah bertemu secara langsung, sehingga membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama untuk mengenal pola pikirnya. Jadi, untuk mendapatkan teman yang memiliki pola pikir dan hobi yang sejalan, kamu harus mengikuti komunikasi yang kamu sukai. Misalnya, kamu hobi memasak, kamu bisa ikuti akun-akun yang sering membagikan resep memasak. Tentu kamu akan lebih mudah untuk saling berbagi ilmu dan menjalin koneksi dengan teman baru. Hindari mengikuti akun atau teman toksik jika hanya membuatmu stres. Yang berikutnya, yang keempat, ada jangan asal posting. Banyak hal yang kamu bagikan di media sosial, dari mengunggah foto, video, bahkan kegiatan sehari-hari. Namun bukan berarti kamu mengunggah hal secara sembarangan. Kamu harus ingat bahwa jejak digital sangat sulit dihilangkan. Ya, memang benar, jejak digital sulit untuk dihilangkan. Yang kamu perlu pertimbangkan, mana hal yang layak dikonsumsi publik atau tidak. Meskipun ada fitur privasi yang bisa kamu pakai, tetap saja sebaiknya ada hal
yang nggak perlu diumbar di media sosial seperti masalah pribadi, kehidupan pribadimu. Kamu akan susah mengenali siapa yang benar-benar peduli atau tidak dengan masalahmu. Jadi alangkah baiknya untuk membicarakan masalah dengan orang-orang terdekatmu secara langsung. Yang berikutnya, yang kelima, ada carilah kebenaran dan cantumkan sumber konten ketika membagikan sesuatu. Kemajuan teknologi, gak semua informasi yang dapat di media sosial terjamin kebenarannya. Untuk menghindari hoax atau berita bohong, lebih baik mencari informasi lebih lanjut pada akun media sosial atau lembaga resmi yang terpercaya. Kalian juga bisa melaporkan berita atau informasi hoax yang dapat menyebabkan kepanikan sehingga membahayakan keselamatan orang lain. Selain itu, sebelum kamu ingin membagikan informasi, entah itu dalam bentuk video, foto, ataupun tulisan, ingat untuk cantumkan sumber asli konten tersebut agar tidak melanggar hak cipta. Oke, yang keenam dan atau yang terakhir, tetap waspada dan jangan mudah tergiur. Sikap waspada dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial bukanlah hal yang bisa kamu abaikan. Nih, nyatanya masih ada berbagai modus kejahatan yang dilakukan oleh orang yang nggak bertanggung jawab sehingga dapat merugikan orang lain. Orang yang kalian lihat di dunia maya bisa saja menampilkan suatu hal yang jauh berbeda sebenarnya sehingga membuat orang lain percaya begitu saja. Maka hati-hati ketika menerima ajakan atau tawaran dari orang yang mencurigakan yang nggak kalian kenal di media sosial. Jangan mudah tergiur, lebih baik cari tahu kebenarannya. Hal ini mencegah tindakan penipuan bahkan penculikan yang bisa saja berawal dari media sosial. Apakah kalian sudah menerapkan dari beberapa tips yang sudah saya sampaikan tadi? Bisa dijawab di kolom komentar ya. Nyatanya menggunakan media sosial nggak boleh sembarangan ya. Ingat, jangan sampai media sosial menjadi bumerang bagi dirimu sendiri. Pentingnya menggunakan media sosial secara bijak agar kamu terhindar dari hal yang nggak diinginkan. Yuk, gunakan media sosial lebih bijak agar lebih bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.